Menjelang tahun politik 2024, dinamika politik semakin cair. Komunikasi politik terus dibangun oleh sejumlah partai politik, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat. Lantas akankah pertemuan antara kedua partai politik ini akan mengubah peta koalisi yang sudah terbangun saat ini, pemirsa? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari Sabtu 29 April kemarin. Pertemuan tertutup antara elit Partai Demokrat dan Partai Golkar itu berlangsung selama lebih dari 1 jam. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memungkiri bahwa pertemuan juga membahas kemungkinan kerjasama antar partai politik. Tadi kita berbicara tentang itu semua, termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu, bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap 5 tahunan. Tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara tadi. Dengan demikian tentunya saya dengan sukacita, seperti Pak Airlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti, juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Senada dengan AHY, Airlangga pun menyatakan bahwa partainya membuka pintu untuk berkomunikasi dengan partai politik lain, termasuk dengan Partai Demokrat. Meskipun Golkar menyadari sudah berada di dalam koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Ke depan, Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Mari kita bersama-sama. Posisi tidak harus bareng, tidak harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pertaruhan kita adalah 10 tahun ke depan. Indonesia masuk dalam bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2038. Maka kesatuan politik pasca pemilu itu penting. Tetapi persatuan politik pasca pemilu tidak bisa terjadi kalau tidak dirintis dari sekarang. Pasca pengumuman pengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan, dinamika politik memang semakin cair. Komunikasi antar partai politik semakin intens, meskipun partai politik tersebut berada di koalisi yang berbeda. Lantas, akankah pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat akan mengubah peta koalisi yang sudah terbangun saat ini? Tim TV One mengabarkan. Pasca pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, format koalisi partai politik terus bergerak dan cenderung berubah. Sebelumnya, isu yang paling santer terdengar adalah gagasan pembentukan koalisi besar, Koalisi Indonesia Bersatu, serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, tak lama setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo, formasi koalisi itu semakin di ujung tanduk. Apalagi sejumlah pengamat memprediksi bahwa PAN
juga akan mendukung Ganjar Pranowo. Ya, lalu bagaimana dengan Golkar beserta Koalisi Indonesia Bersatunya pemirsa? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun menyatakan sangat terbuka kemungkinan bagi Demokrat dan Golkar untuk menggalang koalisi pemirsa. Jika demikian, lalu bagaimana dengan Nasdem dan PKS yang sebelumnya bersama dengan Demokrat? Akankah Nasdem dan PKS ini juga merapat ke Prabowo Subianto untuk mendorong Anies sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto jika Ganjar Pranowo bersama cawapresnya berhadapan dengan Prabowo Subianto bersama Anies Baswedan pemirsa di Pilpres mendatang? Lantas bagaimana pasangan mana yang akan menang kalau ada dua pasangan Alfat ya? Menarik. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus Partai Demokrat, ada Bang Jansen Sintidaon, kemudian juga ada pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi, kemudian juga ada Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Demokrat terlebih dahulu yang baru saja punya pertemuan bersama dengan Golkar. Apakah ada kemungkinan besar Demokrat akan berkoalisi dengan Golkar mendukung Prabowo Subianto? Bisa sajakah itu memungkinkan atau bagaimana, Mas Jansen? Begini soal bekerja sama, saling bergabung tuh masih jauh ya. Tapi di atas segalanya begitu. Dari pertemuan kemarin itu satu hal yang harus kita syukuri dan itu juga menjadi poin utama Demokrat ya, yang Demokrat dorong 1 tahun terakhir ini, termasuk ketika Rapimnas kami terakhir bulan September yang lalu adalah soal kemandirian partai politik begitulah, soal imparsialitas partai politik, menentukan kandidat calon presiden, wakil presidennya sendiri. Jadi pada sisi itu harus kita syukuri pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin adalah pertemuan dua partai politik yang sama-sama punya kedaulatan, sama-sama punya independensi masing-masing, walau keduanya hari ini tempatnya berbeda. Satu di dalam kekuasaan, satu di luar kekuasaan, termasuk ya koalisinya pun berbeda begitu. Itu makanya di awal Mas Ahaye mengatakan kami sekarang sedang membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan begitu. Yang kedua, agar tidak muncul banyak pertanyaan publik, itu juga lah kemudian yang menjadi dasar ya kenapa kemudian 3 partai dalam koalisi perubahan ini sudah menandatangani piagam. Itu sehingga tidak ada pertanyaan di publik begitu, termasuk di internal koalisi perubahan sendiri begitulah dia. Yang ketiga, pertemuan kemarin itu diliput secara transparan, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau ditanya posisi Demokrat hari ini di mana, posisi kami konsisten di dalam koalisi perubahan. Calon presiden kami masih Mas Anies Rashid Baswedan PhD begitulah dia. Jadi kalau soal itu gabung bergabung mungkin itu baru nantilah. Ini masih di level membuka silaturahmi, dialog begitu ya. Posisi kita ini kan tidak harus bareng juga, Tisa. Penting tujuannya membangun bangsa ini sama begitu. Jadi opsi untuk berkoalisi dengan Golkar sebenarnya terbuka atau tertutup nih? Ada nggak potensi itu? Menjawab pertanyaan belum saya ada tadi. Pembicaraan ke sana. Belum ada pembicaraan ke sana ya. Kita masih konsisten ada di garis koalisi perubahan gitu. Karena kita ini kan pemegang saham koalisi itu, termasuk kami PKS Nasdem ini kan 3 partai yang menginisiasi lahirnya koalisi perubahan ini. Kami sudah punya calon presiden begitu dia. Kami sudah ada tangan piagam. Baik. Kami juga masing-masing sudah deklarasi begitu. Jadi pertemuan kemarin murni ya silaturahmi dan dialog saja begitu dia. Baik, sudah tanda tangan piagam. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang tutup-tutupi, tidak lebih dari itu. Tapi kita tanyakan ke Nasdem, ada Gus Coy. Gus Coy, tidak ada yang tutup-tutupi katanya. Apakah kemarin pertemuannya juga sudah ada komunikasi dengan Nasdem lah untuk sebelum pertemuan itu terjadi? Jadi yang pertama kita menyambut baik seluruh partai politik, koalisi apapun, pilihan-pilihan koalisinya dengan partai apa, kalau mereka tetap menjalin komunikasi silaturahim, itu sangat baik. Termasuk Golkar dengan Demokrat. Yang sebelumnya Nasdem juga dengan Golkar, Nasdem dengan Gerindra ya, dan seterusnya. Karena ini tradisi bangsa kita, silaturahim itu. Soal pilihan koalisi dengan siapa itu soal kecocokan, itu soal selera. Silaturahim itu juga sekaligus tradisi agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, apapun agamanya. Itu juga menganjurkan untuk selalu silaturahim atau anjang sana. Ya.
mengenal lebih dekat, lebih jauh, lebih mendalam. Itu saya kira bagian dari ajaran kita yang baik. Oleh karena itu sekali lagi kita menyambut baik seluruh partai untuk saling silaturahim, bukan saling menjaga jarak, apalagi anti. Saya anti dengan partai ini, saya tidak akan pernah komunikasi dengan ini, saya tidak akan koalisi dengan ini. Itu tidak partai yang menganut ajaran tradisi bangsa kita, dan itu tidak menganut ajaran agama. Baik. Itu tidak dikenal di Indonesia. Kan? Nah, sekali lagi itu kita sambut. Yang kedua, kita ini secara falsafah hidup berbangsa dan bernegara itu sama. Ideologinya sebetulnya sudah sama, semuanya Pancasila, 4 pilar itu, ya kan? Tujuan kita berbangsa dan bernegara, apapun partai kita, tujuan nasional, tujuan kemerdekaan kita itu sama. Itu tidak berubah. Ada tercantum dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 40, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang membedakan adalah varian-varian, strategi, taktik, ya kan? Itu yang membedakan. Ya, cara mana yang lebih efektif, mana yang tidak, variasinya seperti apa, itu. Yang berbeda lagi adalah soal karakter-karakter, karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi falsafah, ideologi, tujuan nasional kita ini sama. Baik. Gak boleh ada yang ragu di antara kita. Yang membedakan adalah soal strategi cara pencapaian, taktik cara pencapaian, variasi-variasi yang yang ada pada diri kita. Dan kemudian ciri-ciri di antara kita, partai ini cirinya ini, partai ini cirinya ini, kira-kira begitu. Tapi tujuannya semua sama. Nah, oleh karena itu semua komunikasi, semua silaturahim, semua dinamika-dinamika yang ada ini sesuatu yang baik, nggak usah kita risaukan, nggak usah kita ragukan. Oke. Gus Coy, tapi dengan peta politik yang ada, apakah sampai sejauh ini Nasdem masih optimistis Anies Baswedan masih menjadi salah satu calon wakil presiden? Calon presiden maksud kami. Jadi kami ketika sudah berijtihad, sudah kita yakini siapa calon kita, figur kita, itu akan kita perjuangkan secara maksimal dengan seluruh daya yang kita miliki. Dalam bahasa pondok pesantren itu begini, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya, apabila kita sudah berijtihad, lalu kemudian kita kok tidak meyakini itu pilihan terbaik, maka nggak ada manfaatnya. Halo, Gus Coy? Gus Coy? Baik. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Gus Coy. Sambil memperbaiki komunikasi, nanti kita juga ingin melihat bagaimana tanggapan dari pakar komunikasi politik, ada Prof. Karim Suryadi. Apa yang Prof. Karim lihat saat ini, apakah kira-kira akan ada perubahan peta koalisi? Mungkinkah akan bergabung, berkoalisi bersama Golkar dengan Demokrat, meskipun disampaikan Bang Jansen tadi masih jauh lah begitu. Lantas bagaimana pula dengan posisi Anies Baswedan begitu? Nanti kita akan coba kupas tuntas pemirsa di Kabar Petang. Kami kembali usai jeda berikut.